Selamat datang di Misteri Malam, tempat di mana kegelapan mengungkap kisah-kisah yang tak terungkap. Malam ini kami akan membawa Anda ke dalam hutan yang penuh dengan rahasia kelam, di mana suara gergaji mengiringi cerita horor menegangkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika kalian mempunyai cerita horor, bisa kirimkan ke email kita. Cerita ini saya tulis sendiri, hanya untuk hiburan semata. Harap ambil pesan atau hikmah pada cerita ini. Terima kasih. Tanpa lama-lama kita lanjut ke ceritanya. Pada siang itu, Panjul sedang bersantai di depan kayu miliknya. Udara panas membuatnya malas bergerak, hanya sesekali ia mengipasi dirinya dengan selembaran koran bekas. Tumpukan kayu di sekitarnya mengeluarkan aroma khas yang sudah sangat familiar. Tiba-tiba ponselnya berdering memecahkan kesunyian dengan malas. Panjul meraih telepon genggamnya. Nama Pak Paimin tertera di layar. "Halo Pak Paimin, ada apa?" sapa Panjul. "Panjul, saya punya tawaran bagus untukmu. Saya punya kayu besar yang akan aku jual untukmu, Panjul." Akhirnya setelah berbicara panjang mereka mencapai kesepakatan. Panjul tersenyum puas, merasa telah mendapatkan harga yang cukup baik. "Baiklah Pak Paimin, besok saya akan datang untuk melihat kayunya. Kalau sesuai kita deal." Setelah menutup telepon, Panjul kembali bersandar di kursinya. Ia memandang ke arah tumpukan kayu di depannya, membayangkan tambahan stok yang akan datang. Meski hari itu dimulai dengan santai, tampaknya besok akan menjadi hari yang sibuk dan menjanjikan bagi bisnisnya. Keesokan harinya, Panjul berangkat untuk melihat kayu yang ditawarkan Pak Paimin. Setibanya di lokasi, ia terkejut melihat 4 pohon beringin besar di dekat sebuah kuburan tua. "Pak Paimin, ini kayunya di dekat kuburan?" tanya Panjul ragu-ragu. Pak Paimin mengangguk santai. "Iya, memangnya kenapa, Pak? Kayunya kan memang bagus kan?" Panjul mengamati pohon-pohon beringin itu. Memang benar, kayunya besar dan berkualitas tinggi, tapi lokasinya membuat Panjul merasa tidak nyaman. "Tapi Pak, ini dekat kuburan, apakah tidak apa-apa?" Panjul bertanya lagi. Suara sedikit bergetar. Jangan khawatir, sudah rawatin kok. Lagi pula sebagus ini, sayang kalau tidak dimanfaatkan, jawab Pak Paimin enteng. Panjul terdiam sejenak, konflik berkecamuk dalam benaknya. Di suatu sisi, kualitas dan ukuran kayu ini sangat menggiurkan untuk bisnisnya. Di sisi lain, ia merasa tidak enak menebang pohon di dekat area pemakaman. "Bagaimana Panjul? Jadi tidak?" desak Pak Paimin. Panjul menarik napas. Keputusan yang ia ambil selanjutnya mungkin akan membawanya ke dalam petualangan atau masalah yang tak terduga. Setelah beberapa saat, pikiran Panjul akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah Pak Paimin, saya ambil kayunya." Panjul lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon anak buahnya. "Ayo kumpul semua, kita akan bekerja besar pada saat ini." Tak lama kemudian empat orang pria datang dengan truk dan peralatan. Mereka adalah anak buah kepercayaan Panjul. Satu Pak Sudirman, pria parubaya, yang Mas Joko, pemuda tangguh yang ahli memanjat pohon. Pak Widodo, spesialis pengrajin kayu. Mas Bambang, sopir truk yang handal. "Nah itu pohon-pohonnya," Mas Joko bersiul pelan. "Wah gede banget Pak. Tapi kok dekat kuburan? Sudah, jangan banyak tanya, ayo kita mulai saja," potong Pak Sudirman. Meski masih terlihat ragu, mereka mulai mempersiapkan peralatan. Pak Widodo mengasah gergajinya, sementara Mas Joko bersiap untuk memanjat dan memasang tali. Tiba-tiba Mas Bambang berbisik, "Pak Panjul, apa tidak apa-apa ini? Saya dengar pohon beringin itu." "Sudah, tidak apa-apa," Panjul memotong. Meski dalam hati ia juga merasa tidak tenang. "Ayo kita mulai saja." Dengan ragu-ragu, tim Panjul mulai bekerja. Suara gergaji mesin memecahkan kesunyian pemakaman. Pak Widodo berjasa menghidupkan gergaji mesinnya dan bersiap untuk memulai penebangan. Namun tepat ketika mata gergaji hampir menyentuh batang pohon beringin, tiba-tiba terdengar suara keras. Rantai gergaji putus dan terpental nyaris mengenai para pekerja. Panjul menghela napas lega, tapi raut wajahnya menyirat kekhawatiran. "Mas Joko," panggilnya, "tolong ambilkan rantai gergaji cadangan di mobil saya." Joko mengangguk dan berjalan menuju mobil.
Panjul yang di parkiran jauh dari situ. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang aneh. Joko mengabaikannya dan mulai mencari rantai gergaji di bagasi. Namun saat ia sedang mencari Joko mendengar suara bisikan lembut, "Jangan-jangan tebang pohon ini." Ia menoleh tapi tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tiba-tiba Joko melihat bayangan hitam berkelebatan di spion. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya halusinasinya. Saat Joko akhirnya menemukan rantai gergaji dan hendak menutup bagasi, ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di belakang. Melalui pantulan kaca mata Joko tersentak dan berbalik cepat, tapi sosok itu menghilang. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, Joko berlari kembali ke arah timnya. "Pak Panjul," seru dengan napas terengah-engah, "saya rasa kita tidak seharusnya menebang pohon ini." Panjul dan yang lain menatap Joko dengan bingung. "Ada apa, Mas Joko?" tanya Panjul mulai merasa cemas. Meski merasa takut, Panjul menyadari bahwa mereka sudah terikat kontrak dan uang sudah ditransfer. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. "Sudah, Mas Joko, mungkin kamu hanya kelelahan," ujar Panjul berusaha menenangkan situasi. "Ayo kita lanjutkan saja. Kita sudah terlanjur sepakat dengan Pak Paimin." Dengan ragu-ragu tim kembali bekerja. Pak Widodo dan Pak Sudirman mulai membetulkan rantai gergaji yang putus. Sementara itu Panjul memutuskan untuk mengawasi dari dekat. Tiba-tiba saat Panjul mengamati pohon beringin pertama, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di antara cabang-cabang pohon ia melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu menatap langsung ke arahnya. Panjul terkesiap dan mengucek matanya ketika ia melihat kembali sosok itu sudah menghilang. Menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Mungkin hanya khayalanku," pikirannya. Namun ketika Panjul menoleh ke samping, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Berdiri tak jauh darinya, ada sosok tinggi besar menjulang hampir setinggi pohon beringin itu sendiri. Sosok itu tampak seperti bayangan hitam dengan mata merah menyala. Panjul membeku di tempatnya, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. "Pak Panjul, rantainya sudah beres." Suara Pak Widodo memecahkan keheningan, membuat Panjul tersentak. Ketika Panjul menoleh kembali, sosok tinggi besar itu sudah lenyap. Ia mengatur napasnya yang memburu, berusaha menenangkan diri. "Oh iya, bagus," jawab Panjul terbata-bata. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dilihatnya, khawatir akan semakin menakuti timnya. "Ayo kita mulai saja," ujar Panjul meski suaranya bergetar. Dalam hati ia mulai meragukan keputusannya untuk melanjutkan pekerjaan ini. Meski dengan perasaan tidak enak, Panjul dan timnya mulai proses penebangan. Mereka memutuskan untuk mulai dari cabang-cabang besar terlebih dahulu sebelum menebang batang utama. Joko yang paling lincah di antara mereka memanjat pohon beringin pertama dengan hati-hati. Ia mulai memotong cabang dengan gergaji mesinnya yang lebih kecil, sementara yang lain mengawasi dari bawah. Tiba-tiba di tengah deru suara gergaji, Panjul mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bisikan lembut namun jelas terdengar di telinganya. "Pergi, tinggalkan kami." Panjul menoleh cepat mencari sumber suara, tapi tidak ada siapapun di dekatnya. Ia melihat ke arah rekan-rekannya, tapi mereka tampak fokus kerjaannya masing-masing. Belum hilang kekagetannya, Panjul melihat sekelipatan bayangan hitam melesat di antara dedaunan pohon beringin. Bayangan itu bergerak sangat cepat, nyaris tak tertangkap mata. "Mas Joko," teriak Panjul, refleks khawatir dengan keselamatan anak buahnya yang berada di atas pohon. Joko yang sedang memotong sebuah cabang besar menghentikan gergajinya dan melihat ke bawah. "Ada apa, Pak?" Panjul terdiam sejenak. Ia tidak yakin harus mengatakan apa. Apakah ia harus memberitahukan timnya tentang bisikan dan bayangan yang ia lihat, atau sebaiknya ia tetap diam untuk menghindari kepanikan. Sementara itu,
Panjul bimbang, angin-angin tiba-tiba menghembus kencang membuat daun-daun pohon beringin bergerak liar. Suasana semakin mencekam dan Panjul bisa melihat raut ketakutan mulai muncul di wajah anggota timnya. Panjul menarik napas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya. Meskipun kejadian aneh terus terjadi, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaan ini. Tidak apa-apa Mas Joko, Panjul akhirnya menjawab, lanjutkanlah saja pekerjaanmu, tapi kita fokus dulu pada satu pohon ini saja. Joko mengangguk ragu-ragu dan melanjutkan memotong cabang-cabang. Sementara itu Panjul mengumpulkan anggota timnya yang lain. Dengar, ia berbisik, kita akan menebang pohon ini dahulu. Setelah itu kita lihat situasinya, jangan sampai ada yang bekerja sendirian. Selalu dalam pengawasan yang lain, mengerti? Pak Sudirman, Pak Widodo, dan Mas Bambang mengangguk setuju. Wajah mereka tegang. Proses penebangan pun dilanjutkan. Suara gergaji mesin memecahkan bercampur dengan suara gemersik daun yang tertiup angin. Terus waspada, matanya mengawasi sekeliling dengan cermat. Saat batang utama mulai digergaji, suasana semakin mencekam. Angin dingin terus menghembus dan Panjul bisa bersumpah. Ia mendengar suara tangisan samar dari kejauhan. Tiba-tiba saat gergaji hampir memotong separuh batang pohon, sebuah suara keras terdengar dari dalam pohon. Bukan suara kayu yang geretak, tapi lebih seperti jari panjang yang menyayat hati. Semua orang tersentak kaget. Joko yang berada di atas pohon berteriak panik. Pak, ada apa yang tidak beres dengan pohon ini? Panjul dengan wajah pucat pasi harus membuat keputusan cepat. Haruskah mereka menghentikan penebangan dan menghadapi konsekuensi dari Pak Paimin, atau tetap melanjutkan meski dengan resiko yang diketahui? Meski heran, Joko menuruti perintah bosnya dan turun dari pohon dengan hati-hati. Panjul dengan tekad yang kuat, namun jantung berdebar kencang, mulai memanjat pohon beringin tua itu. Sesampainya di atas, Panjul mengambil alih gergaji mesin dari Joko. Ia mulai memposisikan dirinya untuk memotong ranting besar. Menjulang, namun tepat ketika ia hendak menghidupi gergaji, sesuatu menarik perhatiannya. Di pohon beringin yang lain, belum disentuh, Panjul melihat sosok yang membuat darahnya seolah membeku. Seorang wanita berbaju putih, lusuh dengan rambut panjang menutupi wajah, sedang menatap langsung ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi dalam diam. Panjul terpaku, tangannya yang memegang gergaji mesin mulai gemetar. Ia ingin mengalihkan pandangan, tapi matanya seolah terkunci pada sosok itu. Tiba-tiba sosok wanita itu mengangkat tangannya perlahan, seolah memberi isyarat Panjul. Mulutnya terbuka lebar, dan meski tidak ada suara yang keluar, Panjul bisa membaca gerakan bibirnya. Pulang kalian, jangan di sini. Ini rumahku. Kalian menebang pohon ini, dan saya tidak punya rumah lagi. Kalian akan mati. Hahaha. Keringat dingin mengucur di dahi Panjul. Ia berada dalam dilema besar. Di satu sisi, ketakutan dan firasat buruk mendesaknya untuk menghentikan semua ini. Di sisi lain, tanggung jawab sebagai pemimpin dan kesepakatan bisnis yang sudah dibuat membuatnya ragu untuk mundur. Panjul, ada apa di atas sana? Teriak Pak Sudirman dari bawah, menyadarkan Panjul dari transnya. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Sudah terlanjur gumamnya pada diri sendiri. Haruskah ini diselesaikan? Dengan tangan gemetar, Panjul menghidupkan gergaji mesin. Suara derunya memecahkan keheningan, seolah menantang kehadiran gaib di sekitarnya. Tidak apa-apa, teriak Panjul ke bawah, berusaha terdengar tenang. Ayo kita selesaikan ini. Ia mulai memotong ranting besar di hadapannya. Setiap kali gergaji menggigit kayu, Panjul bisa merasakan getaran aneh yang bukan hanya berasal dari mesin. Sementara itu, pekerja teror terus berlanjut. Bisikan-bisikan samar terdengar di telinganya, bercampur dengan suara angin dan deru gergaji. Dari sudut matanya, Panjul bisa melihat bayangan-bayangan bergerak
tepat di antara dedaunan. Sosok wanita di pohon seberang masih mengawasinya, kini dengan ekspresi yang semakin sedih dan marah. Dengan wajah berlumuran darah dan baju yang sangat lusuh, seperti ada tanah-tanah dan busuk. Panjul berusaha keras untuk tidak menatapnya langsung. Tiba-tiba saat memotong sebuah cabang besar, Panjul melihat cairan merah pekat menetes dari bekas potongan. Bau amis menyengat di hidungnya. Astaga! Jeritnya kaget nyaris terpeleset dari tempat pijakan. Ada apa, Pak? Teriak anak buahnya dari bawah, cemas mendengarkan teriakan bosnya. Panjul terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Haruskah ia memberitahukan pada mereka atau tetap melanjutkan? Dengan suara bergetar, akhirnya Panjul berkata tidak apa-apa, hanya getah pohon yang mengejutkan. Ia melanjutkan pekerjaannya, memotong cabang demi cabang dengan keringat dengan menguncur dan pikiran berkecamuk. Setiap pohon terasa seperti menyakiti sesuatu yang hidup, namun Panjul memaksakan diri sendiri menyelesaikan tugas ini. Setelah perjuangan yang menegangkan, Panjul akhirnya berhasil memotong semua dahan besar pohon beringin pertama. Dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar, ia turun dari pohon, wajahnya pucat, tapi ia berusaha keras menyembunyikan ketakutan dari anak buahnya. Bagus, sekarang tinggal batang utamanya, ujar Panjul, berusaha terdengar tenang meski suaranya sedikit bergetar. Pak Sudirman mendekat. Bapak tidak apa-apa, kelihatannya lelah sekali. Panjul mengeleng cepat. Tidak apa-apa, hanya sedikit capek. Ayo kita selesaikan ini. Tama memberi kesempatan pada anak buahnya untuk bertanya lebih jauh. Panjul mengambil gergaji mesinnya yang lebih besar untuk menebang batang utama. Ia tidak ingin menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami di atas sana. Saat Panjul mengarahkan gergaji ke batang pohon, ia bisa merasakan getaran aneh dari tanah. Suara-suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, keras dan berdengar marah. Panjul menelan ludah, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Ia menoleh sekilas ke arah timnya, yang tampak tidak mendengar apa-apa. Dengan tangan gemetar, Panjul mulai menggergaji batang pohon. Setiap gigitan gergaji pada kayu terasa seperti menyayat dagingnya sendiri. Ia bisa merasakan tatapan tajam dari segala arah, seolah-olah hutan mengawasi dengan merah. Tiba-tiba saat gergaji sudah menembus setengah batang pohon, angin kencang bertiup dan daun berterbangan, membuat pandangan kabur. Panjul mendengar suara rangan panjang menyayat hati, seolah-olah pohon itu sendiri berteriak kesakitan. Meski ketakutan, Panjul terus memaksakan diri untuk melanjutkan. Ia sudah bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Apapun yang terjadi, sedikit lagi gumamnya pada diri sendiri. Truk terakhir baru saja menurunkan batang pohon kayu beringin dari lokasi penebangan. Panjul berdiri di depan tumpukan kayu yang baru tiba, memandangi hasil kerja kerasnya dengan perasaan campur aduk. Akhirnya selesai juga, Pak, ujar Pak Sudirman menghampiri Panjul. Panjul mengangguk pelan. Ya syukurlah, meski pekerjaan telah selesai, Panjul masih bisa merasakan ketegangan yang tersisa dari pengalaman mengerikan mereka. Ia belum menceritakan kepada siapapun tentang hal aneh yang ia lihat dan alami selama penebangan. Saat memandangi tumpukan kayu, Panjul tiba-tiba merasa ada yang janggal. Salah satu pohon kayu tampak berbeda. Ia mendekat memeriksanya. Astaga, Panjul terkesiap kaget pada permukaan kayu itu. Ia melihat pola yang mirip wajah wanita yang sama dengan sosok yang ia lihat di pohon waktu itu. Ada apa, Pak? Tanya Mas Joko yang kebetulan lewat. Panjul mengerjapkan mata dan pola wajahnya menghilang. Ah, tidak apa-apa, jawabnya cepat. Malam harinya sendirian di kantornya, Panjul duduk termenung. Meski pekerjaannya sudah selesai dan pembayaran sudah diterima,
Ia tidak bisa mengenyahkan perasaan tidak enak yang terus menghantuinya. Tiba-tiba ponsel berdering nomor tidak dikenal. Suara wanita lembut namun dingin terdengar dari seberang. Kamu akan mati saya makan, tapi ingat hutangmu belum lunas. Telepon terputus meninggalkan Panjel terpaku dengan wajah pucat. Panjel pulang ke rumahnya dengan langkah gontai. Rasa lelah, beban pikiran terlihat jelas di wajahnya. Saat memasuki rumah, ia disambut oleh senyuman hangat dari istrinya dan pelukan erat dari anak perempuannya. Abang sudah pulang, sapa Siti. Mau makan dahulu atau langsung istirahat? Tidak apa-apa, saya hanya butuh tidur. Tanpa banyak bicara, Panjel langsung menuju ke kamar tidur. Ia tidak ingin menceritakan pengalaman mengerikan kepada keluarganya, takut membuat khawatir. Malam semakin larut, Panjel akhirnya terlelap dalam tidur yang gelisah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam mimpinya, Panjel berada di tengah hutan yang gelap. Pohon-pohon beringin raksasa mengelilingi daun-daunnya bergerak liar seolah hidup. Dari kegelapan muncul sosok wanita berbaju putih, lusuh dengan rambut panjang menutupi wajah sosok yang sama ia lihat di pohon waktu itu. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala penuh amarah. Ia melangkah mendekati Panjel yang terpaku ketakutan. Dengan suara yang mengembang di seluruh hutan, wanita itu berkata, "Kamu telah menghancurkan rumah kami. Kamu akan mati." Panjel terbangun. Dengan teriakan tertahan tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia terduduk di tempat tidur. Napasnya tersengal-sengal. Siti terbangun karena gerakan mendadak suaminya. "Ada apa, Pak? Mimpi buruk?" Panjel tidak menjawab. Matanya terbelalak, menatap sudut kamar yang gelap. Untuk sesaat, ia yakin melihat sosok wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata merah menyala sebelum menghilang dalam kegelapan. Selama 7 hari berikutnya, Panjel terbaring sakit di tempat tidur. Kondisinya membuat keluarganya sangat khawatir. Setiap malam ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Sosok wanita berbaju putih yang mengancamnya. Pohon-pohon beringin yang seolah hidup dan perasaan bersalah yang mengecap. Siti, istrinya, berusaha merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia membuatnya berbagai ramuan tradisional dan membacakan doa-doa untuk kesembuhan suaminya. Selama masa sakitnya, Panjel sering terbangun di tengah malam, berteriak ketakutan atau bergumam tidak jelas. Merasa itu selalu mengawasinya, bahkan ketika ia terjaga. Namun tepat di hari ke-7, sesuatu berubah pagi. Pagi itu Panjel terbangun dan merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Mimpi buruk yang menghantuinya tidak lagi muncul semalam. Ia bangkit dari tempat tidurnya merasa lebih segar dan ringan. Hari itu Panjel kembali beraktivitas normal. Ia pergi ke depo kayunya dan mulai mengurus bisnisnya yang sempat terbengkalai. Anehnya, rasa takut dan teror yang masih ada selama ini menghantuinya seolah lenyap begitu saja. Kisah malam ini mengingatkan kita bahwa di balik keindahan alam tersimpan rahasia-rahasia yang tak terduga. Apakah cerita ini membuat Anda merinding? Atau mungkin Anda memiliki pengalaman serupa? Jika Anda menikmati episode ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, and subscribe, berlangganan channel kami, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Kami juga ingin mendengar cerita horor Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini, dan mungkin cerita Anda akan kami angkat di episode mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami
di Misteri Malam. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kegelapan mengungkapkan lebih banyak rahasia yang menanti untuk ditemukan.